Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Setiawan, NIM 33201100015. Di sini saya akan membuat video praktikum mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi tugas praktikum ini merupakan tugas lanjutan. Di sini saya akan membuat pemrograman yang tentang menggunakan konstruktor. Di sini saya juga sambil melihat dari contoh atau dari modul yang sudah di-share oleh dosen saya sendiri. Jadi saya tinggal langsung ke prakteknya saja, dan ingin melihat hasilnya dari program tersebut. Langsung saja untuk yang pertama kali, ketika kita ingin membuat satu program dalam aplikasi NetBeans, pertama kita harus, ketika ingin membuat suatu project, kita klik file, nah terus new project, terus Java with N diklik, sama terus Java application diklik, terus kita tinggal next saja. Nah di sini kita tulis project name-nya dengan nama praktek 1. Jadi ntar saya akan membuat 3 program. Ini yang praktek pertama, terus praktek kedua, terus yang praktek ketiga gitu. Nah di sini untuk create kelasnya saya sendiri akan membuat secara manual, tidak secara otomatis gitu. Jadi centangnya saya hilangin. Selanjutnya finish. Kita cari yang nama project praktek 1. Nah ini di sini project 1. Nah di sini terus ada tentu yang namanya shortcut cake dan refresh. Kita klik yang shortcut cake ini untuk membuat suatu cake-nya. Klik kanan di sini, terus new, pilih yang namanya Java cake. Nah untuk Java cake ini saya ketikkan nama hello, finish. Nah setelah kita membuat Java cake, selanjutnya saya ingin membuat main class. Di sini suatu main class gitu. Klik kanan, new. Nah di sini ada dua pilihan, ada Java main class dan juga Java class. Nah saya ntar milihnya Java yang main class. Kenapa saya tidak milih Java class? Karena ketika saya milih Java class, ketika sudah muncul situ di layar ini, di sini saya harus membuat suatu main secara manual gitu. Jadi kalau saya memilih Java main class, otomatis yang main classnya itu sudah otomatis tertera di situ, tanpa harus membuat secara manual ketika saya memilih Java class. Jadi kali ini saya memilih yang namanya Java main class saja, yang ntar secara otomatis suatu mainnya sudah ada. Nah di sini Java main classnya saya kasih nama, atau class name-nya kasih nama luas. Nah di sini kenapa saya bilang tadi saya pilih Java main class. Nah di sini ketika saya milih Java main class, otomatis
yang public certified main ini otomatis sudah ada. Nah, ketika kalau tadi saya pilih yang Java class, nah ininya kita harus mengetikkan secara manual, gitu, harus mengetikkan sendiri. Jadi saya sendiri itu pilihnya yang secara otomatis, itu yang Java main class tadi. Lanjut ke pemrogramannya. Langsung kita menggunakan tipe data double. Nah, tipe data double ini mempunyai ruang yang cukup besar ketimbang dari tipe data float gitu. Nah, langsung saja ke tipe data double, list double, radius. Ini ya, radius ini suatu value atau variabelnya, dan juga sama untuk luas. Luas ini juga sebut apa namanya, nama variabel. Nah, yang membedakan di sini menggunakan final. Nah, final ini merupakan sebuah apa namanya, sebuah berbeda dengan berbeda dengan variabel, di mana berbeda dengan variabel yang lain. Nanti kita menggunakan final ini ntar untuk nilainya sendiri tidak dapat berubah gitu. Jadi tetap ketika menggunakan final ini. Lanjut terus setelah final terus tipe data double, terus nama variabelnya kita menggunakan variabel 1 dengan 3,14. Terus selanjutnya beri nilai radius ini. Nah, selanjutnya akan memberi nilai radius ini. Nah, jadi terus kita masuk di sini, klikkan variabel radius. Nah, nilainya berapa? 20. Setelah kita pilih nilai radius, selanjutnya mencari luas atau menghitung luas. Nah, di sini masukkan variabel luasnya. Luas. Nah, luas sendiri kan ada rumusnya, rumus luas itu. Nah, kita masukkan rumusnya, yaitu radius. Radius ini kita menggunakan radius kan nilainya. Radius kali radius terus P1. Setelah menghitung luas, selanjutnya ke outputan atau mencetak hasilnya. Output atau mencetak hasil. Nah, di sini menggunakan sistem output inline untuk menginput sistem inline. Luas lingkaran dengan radius. Selanjutnya kan luas lingkaran dengan radius, kita ingin memanggil nilai radiusnya gitu. Jadi kita memanggil variabel radius. Adalah nilai radius, ada luas lingkaran dengan nilai radius sekian gitu kan, adalah berapa hasilnya gitu. Nah, untuk hasilnya, untuk mencari tahu hasilnya dari nilai radius itu, terus kita memanggil luas ini. Nah, kan luas ini mempunyai nilai atau dengan yang sudah mempunyai nilai dengan sudah menggunakan rumus.
rumus radius kali PI gitu. Nah, ntar kita panggil ke sini untuk outputannya, jadi untuk mencari hasilnya berapa gitu. Kita panggil luas gitu. Nah, ini sudah cukup, ini sudah untuk koordinatnya. Selanjutnya kita coba untuk run, hasilnya berapa dari radius tersebut. Nah, di sini untuk outputnya sudah kelihatan. Nah, di sini kan luas lingkaran dengan radius 20, titik 0 adalah 1256 maksudnya itu, 0. Nah, kan di sini kenapa ada nolnya? Karena tipe dapat double itu harus ada yang namanya koma gitu di sini. Kalau double itu, kalau tipe data double. Nah, ini untuk hasilnya dari nilai radius tadi, luas lingkaran dengan radius kan tadi 20. Jadi nilainya ini hasilnya gitu, 1256. Sekian untuk video praktik pertama saya, dan selanjutnya akan saya lanjutkan ke praktek yang kedua. Oke, di sini saya melanjutkan untuk yang praktek kedua ini. Setelah tadi membuat praktek yang pertama, untuk praktek kedua saya sudah bilang kita akan membuat suatu karakter. Nah, langsung saja ke programnya. Untuk membuat suatu file kita menggunakan ini, atau membuat project, kita klik file, klik project, Java with .NET, Java application. Nah, ini untuk project namanya saya menggunakan dikasih nama dengan nama praktek kedua. Untuk main classnya saya tetap ketik main classnya ini saya centangnya dihilangin, nggak taruh centang karena saya ingin secara manual sama seperti tadi. Lalu selanjutnya cari project ke praktek 2. Nah, ini udah ada. Terus kita search package, terus new Java package. Ini kasih nama halo. Terus membuat suatu kelasnya dengan klik kanan, terus new, terus pilih yang namanya Java main class. Di sini saya klikkan dengan dikasih nama dengan karakter persis sama dengan yang di modul ini. Dan terus akan mencari hasilnya gitu dari modul ini, dari script atau sintak-sintak yang di modul. Langsung aja ke tipe variabel ya, tipe datanya kita menggunakan tipe data char, dimana tipe data char ini khusus untuk huruf, sebagai contoh A gitu. Nah, tidak bisa kita memasukkan dalam tipe data char ini dengan nama contoh aku gitu. Nah, di situ tidak akan bisa diproses karena tipe datanya cuma satu. Dalam contoh itu tipe data char ini, tipe data char kayak contoh itu huruf A gitu, sudah tidak ada bisa ditambah lagi. Langsung kita untuk di modul ini ternyata ada angka, tapi belum tahu untuk hasilnya
apakah bisa input angka, bisa outputannya atau bisa muncul angka 65 atau angka, belum tahu yang di sini kan 6 angka ini. Coba pada variabel char, sini variabel tipe data, variabel angka sama dengan 65 di sini. Terus char lagi tipe datanya, terus variabel huruf sama dengan, setelah itu kita akan proses output, cari output sistem output. Nah, tulis angka sama dengan, terus di sini memanggil variabel angka yang dimana nilainya 65 ini angka. Terus sama tulis angka sama dengan, kita memanggil variabel huruf di sini yang dimana kan bisa menghasilkan nilai huruf tadi. Nah, ini sudah untuk tipe data. Untuk praktek yang kedua coba saya di run file. Nah, ini untuk outputan program tadi. Nah, di sini ternyata untuk yang variabel angka tadi yang ini ternyata hasilnya itu tetap A gitu, karena nilai 65 dari tipe char akan sama dengan karakter A gitu. Dan coba saya ganti yang karakter A ini dengan angka 65, hasilnya tetap kayaknya sih, karena di sini kan variabelnya huruf, harusnya kan outputnya juga huruf gitu, tidak bisa angka gitu. Nah, tetap saja untuk variabel hasilnya A semua. Kenapa demikian? Karena di sini menggunakan tipe data char. Nah, tipe data char ini kan khusus untuk suatu karakter atau suatu karakter, hanya untuk satu karakter saja, dalam contoh itu A gitu. Nah, ketika kita menggunakan tipe data, terus kita memanggil atau membuat variabel angka, di sini kita memasukkan angka tapi tetap gitu, ntar hasilnya A di sini. Coba untuk 65 ini saya ganti ke 66 gitu. Nah, ini hasilnya ntar apa? 66. Mungkin bisa jadi itu bisa suatu karakter lagi. Karakter di sini kan A, entah itu jadi karakter apa misalkan. Nah, di sini malah jadi karakter B untuk angka 66 ini. Ini untuk outputnya saya kira sudah cukup untuk
Untuk praktek yang kedua ini tentang suatu karakter dengan tipe data char gitu, dengan tipe data char, mencari karakter dengan tipe data char. Nah, untuk selanjutnya itu akan lanjut ke praktek yang ketiga. Oke, selanjutnya saya masuk ke video praktek yang ketiga yang tentang pembahasan tentang menggunakan tipe data boolean. Nah, di sini menggunakan tipe data yang boolean. Ini untuk video praktek yang ketiga ini lanjutan dari video yang kedua yang tadi. Lanjut saja kita prakteknya. Caranya masih sama seperti yang tadi. Ketika kita ingin membuat suatu project, kita klik file, new project, terus pilih yang Java with Add, terus pilih Java application, next. Untuk project name-nya saya kasih nama praktek 3. Nah, di sini untuk create main kelasnya, untuk kelasnya sendiri saya buat secara manual seperti yang sebelum-sebelumnya, yang praktek 1 dan praktek 2. Proses kita tunggu dulu. Nah, kita cari project 3 di sini. Nah, ini udah ada yang project 3 ini. Nanti untuk di surface key ini saya klik kanan, pilih new, pilih Java page key. Untuk Java page key ini saya kasih nama hello. Nah, selanjutnya membuat suatu kelas. Ini caranya sama, klik kanan, new, Java main class. Nah, di sini saya kasih namanya contoh boolean. Finish. Proses. Nah, sudah masuk ke button programnya. Langsung saja kita masukkan tipe data booleannya. Nah, untuk tipe data boolean ini hanya membandingkan antara true dan false atau benar atau salah gitu. Untuk hanya mencari tipe data ini hanya antara true dan false gitu. Selanjutnya masukkan tipe data booleannya dulu kita. Terus variabelnya variabel A sama dengan nilainya true. Terus kita output. Di sini nilai A sama dengan apa ini? Kan di sini untuk nilai A-nya kan true ya, sifatnya berarti benar. Berarti ini untuk nilai ini terinput gitu. Oh, ada yang salah. N. Nah, di sini menggunakan if gitu. If sendiri merupakan percabangan yang paling sederhana gitu. Karena hanya menghasilkan
nilai true dan false gitu jika if ini, dimana struktur if akan melakukan perintah pada blok program, maksudnya pada blok program perintah apabila nilai pada syaratnya terpenuhi gitu. Jadi jika if a variabel a ini jika sudah terpenuhi, berarti bisa menghasilkan gitu antara nilai true atau false gitu. Jika if a, terus output langsung green line. Nah, di sini kan kita mengoutputkan statement ini, kata statement ini, statement ke 1 di eksekusi. Nah, ini untuk outputan ini ntar kita lihat aja ini bisa dieksekusi atau tidak, karena di sini nilai A-nya bersifat benar gitu. Seharusnya sih bisa gitu. Terus lanjut, boolean, variabel B sama dengan false atau salah. Terus kita output nilai B sama dengan apa? Nilai B di sini bersifat false ya. Salah. Variabelnya yang harus masukkan. Terus jika if B statement ke 2 tidak akan dieksekusi. Nah, di sini tidak akan dieksekusi tulisannya. Nah, karena apa? Karena jika variabel ini tidak bisa dieksekusi karena nilainya yang di sini bersifat false gitu kemungkinan. Nah, saya juga belum tahu untuk outputannya ntar bagaimana, apakah untuk statement kedua ini, kalimat statement kedua ini apakah bisa dieksekusi atau tidak gitu. Lanjut ke if sampai ke lanjut jika if. Nah, di sini ada tanda serunya, itu artinya jika variabel B tadi namanya ya bersifat false, jika B bersifat false, langsung outputnya di sini. Statement ketiga,
dieksekusi. Nah, statement ketiga ini akan dieksekusi. Untuk statement ketiga ini. Kalimatnya kan begini, tapi ntar belum tahu untuk output-nya gitu. Sistem out nilai dengan di sini memasukkan angka. Di sini untuk sistem untuk outputan ini akan mencari nilai true dan juga nilai false dari outputan kedua ini. 5 lebih kecil sama dengan 9. Mengembalikan nilai. Nah, di sini masukkan kembali nilai tadi gitu untuk bisa dieksekusi dan mencari nilainya gitu, nilai true atau false gitu. 5 kurang dari sama dengan 9. Nah, di sini 4 lebih besar dari 7. Mengembalikan nilai. Di sini juga memanggil nilai yang tadi. Salah. Di sini terus akan memanggil 4 lebih besar dari 7. Di sini kan ntar dicari nilainya false atau nilai true gitu. Untuk programnya sini kan sudah ya. Terus saya akan mencoba menjalankan kanan run file. Kita tunggu proses dulu. Nah, di sini sudah tampil untuk hasil outputannya. Untuk nilai A ini yang tadi atas ini, yang ini outputan tadi ini kan bisa dicetak gitu karena bernilai 1. Nah, untuk statementnya jika A bernilai true, statement ke 1 bisa dieksekusi. Nah, ini untuk A. Nilai A bersifat true dan bisa dieksekusi, statement ke 1 bisa dieksekusi gitu. Untuk variabel B bersifatnya kan false. Nah, di sini kan untuk perintannya kan untuk outputnya kan nilai B bersifat false gitu. Untuk yang B ini, karena kalau untuk yang A tadi itu nilainya bersifat true, ini nilainya bersifat true gitu. Nah, tetapi jika variabel B ini, nah di sini kita kan pakai if ya, if. Sedangkan if tadi itu perbandingan perbandingannya atau membandingkan nilai true atau false gitu. Nah, sedangkan B ini di atasnya bernilai false. Jadi untuk kalimat statement kedua tidak akan dieksekusi, dan ternyata benar di sini tidak bisa dieksekusi gitu karena tidak ada outputannya di sini. Untuk if
jika B bersifat false. Nah, ini apa sih tadi namanya? If terus sistem out dan statement ketiga akan dieksekusi. Untuk ini kan bisa dieksekusi yang ke statement ketiga ini gitu. Nah, untuk yang outputan kedua ini di sini mencari nilai true dan juga nilai false gitu. Untuk yang untuk yang ini itu seharusnya nilainya juga true gitu, dan ternyata outputannya juga true di sini karena benar 5 lebih kecil dari sama dengan 9 gitu. Berarti kan benar nilainya ya. Untuk yang bawahnya itu nilainya di sini false karena 4 lebih dari 7. Nah, masa kan 4 lebih dari 7 kan seharusnya salah gitu kan. Dan untuk outputannya ternyata benar gitu. Jadi nilainya false gitu untuk outputnya ini. Nah, ini untuk yang video praktik yang ketiga atau video terakhir saya dalam tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman yang diampu oleh Bu Handini. Nah, untuk praktek ujiannya ini saya kira cukup, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata atau masih ada kesalahan dalam penjelasannya dan kurang pas gitu. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.